warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa famana bi syatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita cahaya petunjuk dan keimanan. Dengannya kita bisa menjalani kehidupan di dunia dengan penuh keyakinan dan kemantapan, penuh kesabaran dan keridhaan atas segala takdir dan ketetapan Allah kepada umat manusia. Salawat dan salam selalu kepada pembawa cahaya keislaman, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia ke jalan kebenaran, jalan yang diridhai Allah, jalan yang pernah ditempuh oleh para anbiya wal mursalin, yaitu jalan yang menghantarkan kita ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat yang abadi. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, marilah kita renungkan kembali sebenarnya kebahagiaan seorang manusia itu ada di mana. Pasti ketika telah tercapai cita-cita dan keinginannya. Setiap melakukan sesuatu pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan dan beberapa tahapan, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dalam melalui tahapan itu pasti ada halangan dan rintangan yang harus dilewati untuk menggapai cita-cita atau keinginan tersebut. Salah satu contoh kecil, ketika kita ingin punya televisi dan sepeda motor, untuk dapat menonton TV dan supaya bisa naik sepeda motor, kita harus membeli dengan uang. Untuk mendapatkan uang, kita harus memutar otak, mencari kerja, usaha, dagang, dan lain-lain. Contohnya misalkan kita mendapatkan pekerjaan. Kalau harga sebuah sepeda motor itu misalkan 10 juta rupiah, sementara setiap bulan kita bisa mendapatkan gaji yaitu 2 juta rupiah, maka kita harus bekerja selama 5 bulan baru mendapatkan sepeda motor. Meskipun harus bangun jam 3 pagi karena kerja pabrik kan shift seperti itu. Kita melakukannya dengan senang hati karena kita tahu bahwa nanti di akhir bulan dapat gaji. Berbagai halangan dan rintangan kerja, sekuat tenaga harus kita terjang sampai orang tua di kampung sana halaman yang seharusnya kita jenguk setiap minggu harus dikorbankan cukup 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali baru dijenguk, baru ditengok. Kenapa? Supaya nggak banyak potong gaji. Ini adalah salah satu contoh kecil yang sering kita jumpai dan alami setiap hari. Semakin besar keinginan kita dalam menggapai sesuatu, semakin besar halangan dan pengorbanan yang harus kita lakukan. Sekarang coba kita bayangkan, bagaimana kalau kita ingin mempunyai mobil, ingin mempunyai perusahaan skala nasional atau internasional, coba kita membuat coret-coretan, halangan dan rintangan apa yang harus dihadapi. Kalau contoh di atas itu, kalau contoh tersebut masalah uang, masalah hal-hal lain, materi, bagaimana kalau misalkan masalah pacar? Rintangan apa yang akan menghadang? Calon mertua, calon kakak ipar, teman-teman kita sendiri, begitupun seterusnya. Mari kita coba menganalisa dan mempelajari halangan apa saja yang dihadapi. Kalau perlu, tanya langsung kepada narasumbernya. Contohnya ya, para orang yang sudah sukses, kita tanya langsung. Halangan dan rintangan apa sih yang Bapak Saudara temui ketika akan menjadi seorang artis, seorang bupati, wali kota, bahkan seorang presiden? Pasti akan bercerita panjang lebar. Mungkin dalam 1 minggu baru beres ceritanya. Kita sebagai manusia sekaligus hamba Allah, marilah kita telusuri kembali sebenarnya kebahagiaan apa yang ingin kita capai. Tentunya keridhaan Allah dan masuk dalam surganya yang abadi. Kenikmatan abadi, kenikmatan yang tidak terputus, kenikmatan yang sesungguhnya. Dalam mencapai sesuatu jangan sampai kita terlena juga dengan angan-angan dan cita-cita. Ketika memimpikan sepeda motor baru,
Jangan sampai kita lupa bahwa kita harus melewati beberapa kesulitan dan kesusahan. Beberapa orang dalam berusaha sering menghitung keuntungan tanpa memperhatikan resiko-resiko yang dihadapi. Sehingga ketika ada rintangan di depan mata, dia bingung dan kaget sikap apa yang harus dilakukan. Begitu juga kita sebagai seorang Islam. Jangan sampai terlena dengan janji-janji Allah. Pahala-pahala yang disediakan kepada hambanya yang beribadah. Tentunya dalam mencapai kenikmatan surga yang abadi, begitu banyak rintangan dan halangan yang harus dihadapi. Dan salah satu yang selalu harus diingat bahwa rintangan dalam mencapai surga lebih besar dan lebih sulit dari rintangan ketika kita ingin punya sepeda motor ataupun sebuah rumah baru. Jangan sampai kita makan mentah-mentah ucapan seorang ustadz yang mengatakan, kalau kita mau sholat tahajud, Allah akan mengampuni segala dosa kita. Mari periksa dulu dari awal, yaitu niatnya. Ketika melaksanakan dan sesudah melaksanakan, apakah niat sholat tahajudnya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala? Atau kita sholat tahajud karena ingin atasan kita, ingin mertua kita senang, gitu. Dalam sholat, apakah kita benar-benar mantap menghadap Allah? Kemudian apakah karena terlalu semangat sholat tahajud, sampai-sampai sholat subuhnya jam 6 pagi? Mari kita koreksi dan teliti lagi. Juga perlu diingat bahwa sebenarnya yang merusak segala amal ibadah kita adalah setan. Musuh bebuyutan manusia. Dia adalah musuh terbesar manusia. Seorang ulama pernah mengatakan, setan tidak mempunyai kesibukan kecuali menggodamu, sementara engkau sibuk dengan urusanmu sendiri. Setan melihatmu dan engkau tidak bisa melihatnya. Engkau sering melupakan keberadaannya, sementara ia tidak pernah sekejap mata pun melupakanmu. Dan setan mempunyai sekutu yang ada dalam dirimu, yaitu hawa nafsu. Maka sudah seharusnya kita harus selalu waspada dan memeranginya. Kenapa? Kalau tidak, kalau enggak, kita bisa terjebak, bahkan masuk ke binasaan, jurang neraka jahanam, terkena tipu daya setan. Kita tidak tahu sepak terjang musuh kalau kita belum mengenal taktik-taktiknya. Kita tidak pernah tahu apakah ibadah kita benar-benar ikhlas. Kalau kita mengerti bahwa ibadah kita telah salah selama ini, dan kita tahu trik dan tipu daya setan, maka kita akan mengetahui dan mempelajari siasat dan tipu daya setan adalah wajib fardu ain bagi setiap orang muslim khususnya. Salat seseorang tidak dikatakan sah kalau belum wudu. Kalau wudu adalah salah satu syarat sahnya salat, maka mempelajari wudu adalah fardu hukumnya bagi setiap muslim. Meskipun berwudu itu sendiri hukumnya sunnah. Begitu juga salat seseorang tidak diterima Allah jika tidak ikhlas. Salah satu syarat agar ibadah kita bisa syarat agar kita bisa ikhlas lillahi ta'ala adalah mengetahui tipu daya setan dalam merusak keikhlasan seseorang dalam mendirikan sholat. Tanpa mengetahui dan mempelajarinya, ibadah kita belum tentu benar. Menurut kita sudah sempurna, padahal setan tertawa karena kita telah masuk dalam perangkapnya tanpa kita sadari. Bagi mereka yang telah mengetahui dan mempelajari segala macam trik dan tipu daya setan beserta tentara-tentaranya, maka dengan mudah akan menaklukkan dan mengalahkan setan tersebut. Besar kemungkinan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Orang yang telah mengetahui segala siasat tipu daya setan pantas dianugerahi sebagai sarjana setan atau sarjana universitas setan. Seperti itu. Mungkin video kali ini cukup sekian. Setelah ini mungkin ada video masuk ke fakultas nafsu, yaitu memasuki ada 3 jurusan di situ, yaitu jurusan perut, ya, jurusan perut, lalu jurusan wanita dan jurusan lisan.
baru kita akan melangkah ke fakultas selanjutnya. Maka nanti kita akan bahas masalah jin, sihir, ruqyah, tibun nabawi, herbal, dan lain insya Allah akan dibahas. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.